Untuk perjodohan misalnya, kita cukup dengan mengucapkan apa yang kita inginkan, membayangkan apa yang kita inginkan, maka setelah kita melakukan puasa ngebleng ini, dengan tanpa kita pikirkan atau kita duga sebelumnya, semuanya terwujud. Dan ini akan terjadi ketika kita menjalaninya dengan ikhlas, dengan sabar, dengan sesuai tata cara yang benar. Dari tirakat yang kita lakoni, kemudian akan timbul hati yang damai, pikiran yang jernih, kemudian tutur kata kita menjadi baik, dan perilaku kita pun pasti akan menjadi baik. Tirakat Jawa adalah salah satu cara untuk pembelajaran. Tidak hanya puasa menahan lapar dan haus dari pagi sampai sore. Tirakat Jawa ini lebih berat. Ketika kita jalani dengan baik dan benar, maka apapun yang kita inginkan, apapun yang kita pikirkan, maka akan dikabulkan. Karena upaya yang sudah kita lakukan ini begitu berat. Maka ketika kita menginginkan apapun yang kita pikirkan, yang kita inginkan, maka akan terkabul. Lanjut dengan pertanyaan berikutnya, Mbah. Ya. Ini banyak pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan tentang puasa ngebleng. Benarkah puasa ngebleng ini ampuh? Dan bagaimana tata cara melakoninya? Monggo dijelaskan, Mbah. Ya. Puasa ngebleng ini ada 3 tahapan, Mbak. Ya, Mbah. 1, untuk tahapan pertama itu 3 hari. Kemudian di tahap kedua 7 hari. Dan tahap yang terakhir 40 hari. Bagi para pemula yang baru mau melakukan puasa ngebleng ini, untuk menjalani dulu tirakat di hari weton. Misalnya wetonnya Senin Wage misalnya. Maka jalan dulu puasa weton itu sebelum melangkah kepada puasa ngebleng. Karena tirakat puasa ngebleng ini sangat berat, Mbak. Tidak hanya menahan lapar dan minum, tapi kita juga harus meredam semua ambisi, semua nafsu kita yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Dan ini pun berjalan tidak hanya dari pagi sampai sore. Kalau 3 hari, maka dari sejak kita niat sore hari jam 5 niat, itu sampai 3 hari di jam 5, 3 hari yang akan datang. Ini sangat berat. Dan untuk jawaban bahwa puasa ngebleng ini ampuh, itu betul. Dan itu sangat benar ketika kita jalani dengan tata cara yang baik atau yang benar, kemudian keikhlasan kita, kesabaran kita, kejernihan pikiran kita, maka ini juga akan menentukan ampuh dan tidaknya puasa yang kita jalani. Puasa ngebleng ini kita harus meredam semua ambisi, semua hawa nafsu kita. Karena ini harus dilakukan. Yang kita pikirkan saat kita melakukan puasa ngebleng ini, kita memikirkan, membayangkan apa yang kita inginkan. Kita ucapkan secara berulang-ulang apa yang kita inginkan. Terus kita ucapkan dengan berpasrah diri, berserah diri, dengan keikhlasan lahir batin, apapun yang akan terjadi,
saat kita menjalani puasa tirakat ini, kita serahkan kepada Gusti Allah. Setelah selesai kita menjalani puasa ngebleng ini, maka kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Gitu ya. Puasa ngebleng ini kan untuk banyak tujuan. Bisa untuk usaha, bisa juga untuk karir, bisa juga untuk perjodohan, bisa juga untuk apa saja. Yang penting niatnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dengan tata cara yang benar, kita lalui prosesnya dari awal sampai akhir dengan baik, maka puasa yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil yang memuaskan. Untuk perjodohan misalnya, kita cukup dengan mengucapkan apa yang kita inginkan, membayangkan apa yang kita inginkan, maka setelah kita melakukan puasa ngebleng ini, dengan tanpa kita pikirkan atau kita duga sebelumnya, semuanya terwujud. Dan ini akan terjadi ketika kita menjalaninya dengan ikhlas, dengan sabar, dengan sesuai tata cara yang benar. Maka jangan salahkan ketika ada orang yang menjalankan tirakat ngebleng ini, kemudian apa yang dia inginkan itu tidak tercapai. Ini pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah, proses yang dia jalani itu tidak benar. Sebelum menjalankan puasa ngebleng ini, harus benar-benar didampingi oleh orang yang sudah memiliki kemampuan di bidang ini. Untuk tahap awal harus seperti itu. Nggak boleh kemudian kita sendirian. Karena di situ ada proses mandi malam, ada proses yang macam-macam lah. Jadi puasa ngebleng ini memang salah satu puasa tirakat Jawa ini yang banyak sekali manfaatnya, juga banyak sekali tantangannya. Puasa kejawen ini kan macam-macam, bermacam-macam. Tapi ini salah satu dari puasa Jawa atau puasa kejawen yang berat. Maka dibutuhkan mental, fisik yang kuat. Apalagi untuk para pemula, ini begitu akan terasa sangat berat. Jadi ini semua tergantung kepada kita yang melakukan. Kalau kita ikhlas, kita sabar, kita berpasrah semuanya kepada Gusti Allah, maka puasa ini akan membuahkan hasil sesuai yang kita inginkan. Apapun yang kita inginkan dengan puasa ini, ketika kita berpasrah diri kepada Gusti Allah, apalagi dengan puasa, menjalankan puasa, menjalankan tirakat-tirakat seperti tirakat Jawa ini, maka nggak mungkin Gusti Allah ini nggak akan merespon. Jadi untuk puasa ngebleng ini sangat ampuh untuk sebagai spirit kita dalam menjangkau tujuan-tujuan kita. Dan untuk tata caranya tadi sudah saya sampaikan. Kalau misalnya masih belum jelas, nanti bisa kita bahas lagi. Iya, Mbak. Puasa ngebleng itu harus fokus pada yang ditujukan ya, Mbak. Betul. Iya, kita harus memikirkan, membayangkan, kita meminta kepada Gusti Allah siang dan malam ketika kita menjalani tirakat ngebleng ini, apa yang kita inginkan. Jadi kita sehari semalam, kalau misalnya kita 3 hari menjalankannya, maka 3 hari 3 malam itu, pada saat itu yang kita ucapkan di dalam hati, yang kita pikirkan di dalam pikiran kita, hanya itu keinginan dan tujuan kita. Selainnya kita dengan
berpasrah, menyerahkan diri. Apapun yang akan terjadi, saya menginginkan ini, maka terserah Gusti Allah akan menjadikan saya apa, akan memberikan saya apa. Ini, kepasrahan ini dan keikhlasan inilah yang akan menentukan ampuh dan tidaknya puasa atau tirakat yang kita jalani.